Bu Rusna sudah rileks? Alhamdulillah siap. Iya. Kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rusna. Apa kabarnya malam ini Bu? Waalaikumsalam. Apa kabarnya malam ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Pak Romi. Iya Bapak apa ini kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Baik juga di sini Bu. Sepertinya jaringan kita ini kayak kurang lancar ya Bu ya. Kayak tumpang tindih satu Iya, sama lain. betul. Nah, baik Bu, Iya. iya betul, sesuai dengan janji kita sebelumnya bahwa malam ini kita akan ada sedikit bincang-bincang. Silakan Ibu Rusna, apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, Pak. Pada percakapan ini saya ingin cerita tentang murid saya di kelas, Pak. Iya, baik, silakan Ibu. Hmm, Ya, jadi begini Pak, di kelas saya itu ada seorang anak yang apabila ditinggalkan oleh ibunya pulang itu menangis terus. Anak tersebut mau pulang terus dan tidak mau belajar. Katanya mau sama mamahnya aja. Nah, Mm-mm. pernah suatu ketika itu dia nangisnya itu dari pagi saat Mm-mm. diantar ke sekolah, terus kita tenangin, dia tenang sedikit, terus lanjut lagi sampai waktu pulang. Terus seperti itu nangisnya. Nah, saya itu ingin anak-anak ini lebih mandiri dan tidak Mm-mm. tergantung pada orang tuanya. Sebab saya pikir pada usia anak tersebut ya sudah pada tahapan perkembangan yang mampu untuk mandiri. Artinya saya ingin dia itu bisa sekolah, belajar, kemudian bermain dengan gembira bersama teman-temannya tanpa Mm-mm. menangis. Seperti itu Pak Romi. Oh, jadi begitu ya masalahnya Bu ya, yang seperti saya tulis di sini ada anak yang masih bergantung dengan orang tuanya, dalam hal ini dengan mamanya ya Bu ya. Jadi ketika diantar ke Iya, sekolah, anak tersebut masih menangis dan tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya atau mamanya. Kemudian sebenarnya keinginan ibu pengennya supaya anak ini bisa mandiri, seperti itu Ibu ya. iya betul sekali Pak Romi. Nah, baik Bu, dari permasalahan yang Ibu alami, kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita malam ini, Ibu? Ya saya dari percakapan kita malam ini saya itu ingin mencari pemecahan masalah atau solusi dari apa yang saya alami Pak, yaitu saya Hmm. menghadapi anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas. Kemudian agar dia lebih mandiri dan mau mengikuti kegiatan belajar dan bermain ketika ditinggal mamanya seperti teman-teman yang lain seperti itu Pak Romi. Oh, berarti di akhir percakapan kita nanti, Ibu ingin supaya Ibu bisa dapat ilham gitu ya, Bu ya, dapat solusi daripada percakapan kita pada Iya, malam hari ini agar supaya anak tersebut mandiri. Begitu ya, Bu ya? iya, iya betul sekali Pak Romi. Nah, baik Bu Rusna, saya ingin tanya-tanya sedikit Ibu. Jadi menurut Ibu, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa Ibu? Ah, Baik Pak, menurut saya Pak, anak yang mandiri itu untuk usia anak murid saya tersebut adalah anak yang sudah tidak tergantung pada orang lain Pak, dalam hal sekecil apapun tidak tergantung lagi, seperti itu Pak Roni. Oh iya, kalau begitu, jadi menurut Ibu Rusna ini bahwa anak yang mandiri itu adalah anak yang sudah tidak bergantung lagi pada orang lain, atau dalam hal ini orang tuanya, dan sudah bisa melakukan sendiri meskipun hal itu merupakan hal yang kecil ya, sekecil apapun itu ya Bu ya. Iya betul Pak Romi. Nah, baik Bu, menurut Bu Rusna nih, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana ya Bu? Iya Pak, menurut saya Pak, yang dikatakan anak mandiri itu contoh kecil ya Pak, anak yang Mm-mm, sudah berani di dalam kelas tanpa tidak mm-mm, menangis, tanpa dia mm-mm, itu tidak menangis ketika mm-mm, ditinggal sama orang tuanya, seperti itu mm-mm. Pak.
Oh iya begitu. Jadi indikator pertamanya adalah anak tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh orang tuanya atau ibunya ataupun bapaknya. Nah, kira-kira Iya. apa ya yang membuat anak tersebut menangis, Bu, di dalam kelas ketika ditinggalkan oleh orang tuanya? Iya, kalau saya amati ya Pak, kalau saya amati sepertinya, anak itu kayaknya kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya Pak Romi, kemudian ia juga masih belum sepenuhnya bisa akrab dengan teman-temannya. Kemudian juga saya lihat dia itu sepertinya takut pada saya sebagai gurunya, seperti itu Pak Romi. Oh, berarti anak tersebut menangis ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, mengindikasikan bahwa anak tersebut tidak dan belum bisa beradaptasi juga ya, Bu, ya. Dan juga anak tersebut Iya, belum bisa membaur dengan teman-temannya, bukan begitu, Ibu? betul Pak Romi. Nah, baik, Bu. Kira-kira nih, apa yang Ibu lakukan supaya anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut juga nyaman dengan lingkungannya dan bisa berbaur dengan teman-temannya, ataupun cepat akrab dengan teman-temannya, Ibu? Ya, sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya, juga menyenangkan bagi mereka. Nah, seperti itu Pak Romi. Wah, bagus sekali sih, Bu. Jadi nanti Bu Rusna akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan menurut Ibu, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa ya, Bu? Lingkungan belajar yang nyaman itu saya akan menyeting kelas saya, Pak, semenarik mungkin ya, dengan memberikan hias-hiasan yang lebih menarik lagi bagi anak-anak. Kemudian saya juga akan menyediakan atau menyiapkan permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, saya juga ingin memajang hasil karya semua murid saya agar mereka bangga merasa mereka memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas seperti itu Pak Romi. Wah, kelihatannya menarik sekali ya, Bu, ya. Jadi nanti Ibu akan menghias kelas tersebut, kemudian akan memajang hasil karya dari anak-anak Ibu, juga menyediakan permainan-permainan edukatif yang beraneka ragam, Bu, ya. Terus Iya, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, begitu ya, Bu, ya. iya Pak Romi begitu. Nah, baik, Bu. Itu kan tadi untuk lingkungan belajar yang menyenangkan, ya, Bu, ya. Nah, kira-kira Iya. untuk supaya anak ini bisa akrab dengan teman-temannya, Bu, juga bisa lebih akrab dengan lingkungan, lebih cepat. Kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya hal tersebut bisa terjadi, Bu? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ya Pak di kelas saya, baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif Pak. Mm-mm. Jadi, Bu, Ibu nanti akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim dan budaya positif di kelas Ibu ya. Bukan begitu, Ibu? Iya, betul Pak Romi. Nah, kira-kira nih Bu, langkah apa saja yang bisa Ibu lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu nanti? Iya, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif, saya akan membuat papan emoji, Pak, dan melakukan restitusi. Nah, saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dan saya akan mencoba melakukan pemuatan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya nanti, Pak. Wah, baik Bu. Saya kira itu sangat menarik dan menantang sekali ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan membuat papan emoji untuk anak, kemudian melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dalam mengintegrasikannya dalam pembelajaran Ibu. Bukan begitu Ibu? Iya, betul, Pak. Seperti itu. Nah, Bu Rusna kalau boleh saya simpulkan ya, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti itu berarti yang pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas lebih menarik lagi ya Bu. Terus menyediakan permainan edukatif,
Iya. Kemudian yang permainan ini juga beraneka ragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya anak didik atau murid ibu, dan yang kedua, ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji, juga melakukan restitusi. Terus ibu juga akan melakukan integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Bukan begitu, Ibu? Iya, benar Pak Romi, seperti itu. Nah, di antara hal-hal tersebut, kira-kira menurut Ibu, mana yang mungkin dilakukan terlebih dahulu, Bu? Yang kira-kira bisa langsung diaplikasikan di pembelajaran Ibu? Baik, Pak. Yang pertama saya lakukan yaitu, saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dulu, Pak, dengan menghias kelas ya. Kemudian saya menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil karya dari murid saya itu akan saya pajang, Pak, agar mereka bangga dan mereka merasa memiliki kelas mereka itu. Oh, saya sangat setuju sih, Bu, terhadap langkah yang Ibu ambil tersebut. Nah, Bu Rusna, sampai detik ini, atau dari percakapan kita yang sudah sampai di sini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini, Bu? Baik Pak Romi, yang saya dapatkan dari percakapan kita pada malam ini yaitu, jadi untuk membuat anak tersebut tidak menangis saat ditinggal mamanya ya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman untuk mereka. Kemudian saya juga mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan yang bisa segera saya laksanakan adalah menghias sesuai dengan minat dan profil belajar anak dengan melibatkan nih semua murid maupun juga orang tuanya. Begitu Pak Romi. Nah, baik Bu. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, Ibu? Iya, rencananya kegiatan tersebut akan saya laksanakan Senin depan, Pak. Saya sudah bisa melaksanakan dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu ya Pak dengan orang tua murid karena kan untuk kegiatan ini juga melibatkan orang tua murid. Nah, untuk itu juga saya juga perlu nih Pak mengumpulkan bahan-bahan dulu untuk menghias kelas saya tersebut Pak. Nanti hasilnya akan saya laporkan ke Pak Romi kembali. Oke, baik. Saya sangat mendukung sekali dan antusias ya dengan rencana yang akan Ibu lakukan terhadap pembelajaran Ibu supaya anak-anak tersebut mandiri. Kemudian pembelajarannya nanti sudah bisa langsung diterapkan di hari Senin ya, Senin depan ya Bu ya. Bukan begitu Ibu? Iya Pak, betul. Nah, baik Bu. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu di lain waktu. Saya doakan semoga Iya dalam Pak. eh, dengan kelas yang dihias, kemudian pajangan anak-anak itu apa namanya, hasil karya anak-anak itu dipajang, kemudian pembelajarannya Dibaca. dimodifikasi juga, diintegrasikan ke dalam pembelajaran ibu, pembelajaran sosial emosional tadi. Kemudian dengan serangkaian hal tersebut dapat membuahkan hasil di mana murid ibu tidak lagi menangis dalam pembelajaran ataupun ketika ditinggalkan oleh ibunya, anak tersebut sudah tidak menangis lagi karena merasa kelas tersebut adalah kelasnya seperti itu ibu. Iya, amin Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Romi atas waktunya. Saya bisa lebih lega dengan bercerita dengan Pak Romi dan semoga rencana saya segera dapat terlaksana dan berhasil. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Jangan bosan kalau saya nanti cerita lagi sama Pak Romi. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu sampai jumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.